Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Andreas Vilantoni dari kelas 11 TKPA. Saya ingin mempresentasikan penugasan TLJ bulan Maret ya, VoIP ya, Voice over Internet. Pengertian VoIP. VoIP merupakan singkatan dari Voice over Internet Protocol atau juga bisa dinamakan sebagai IP teleponi, digital phone, atau internet teleponi. Teknologi ini digunakan untuk berkomunikasi secara jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet. Voice over Internet Protocol (VoIP). Keuntungan menggunakan VoIP: biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penekanan utama dari VoIP adalah biaya. Dengan dua lokasi yang terhubung dengan internet, maka biaya percakapan menjadi sangat rendah. Kekurangan menggunakan VoIP: ada jeda dalam berkomunikasi. Proses perubahan data menjadi suara. Jeda jaringan membuat adanya jeda dalam komunikasi dengan menggunakan VoIP, kecuali jika menggunakan koneksi broadband. Ya, seperti itulah. Data yang ditransmisikan VoIP adalah salah satunya adalah bagian header, antara lain jelaskan internet protokol. Header VoIP bertugas menyimpan informasi routing untuk mengirimkan paket-paket ke tujuan. Pada tiap header interprotokol disertakan tipe layanan atau TOS, atau juga dalam kurung tipe of service, yang memungkinkan paket tertentu seperti paket suara diperlakukan berbeda dengan paket yang non real time. Jelaskan real time transport protocol (RTP). VoIP. Real time transport protocol atau dalam kurung RTP didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan IP Internet Protocol. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video teleconference, dan web yang memiliki fitur berbasis push to talk. Jelaskan user data protokol (UDP). VoIP. UDP singkatan dari user data protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Link header biasanya tergantung pada media yang digunakan. PPPP sama dengan 6 bit dalam kurung. Karakteristik VoIP. Yang pertama, yang memenuhi kualitas koneksi VoIP antara lain latensi. Latensi adalah waktu yang dimudahkan data dari asal sampai tujuan dengan diukur dalam satuan milidetik. Istilah mudahnya adalah delay atau penundaan. Real latency berhubungan dengan fisikal jaringan dan karakteristik penyambungan dari media pengangkutannya, seperti pensinyalan elektriknya dan clock speed. Juga berhubungan dengan RTT, round trip time, selama ditransmisikan dari sumber ke tujuan melalui berbagai perubahan kecepatan transmisi. Di gambar di bawah latensi dan juga GPU Nvidia latensi metersnya gitu. Lanjut, remember latency. Latensi ini adalah latensi yang terjadi akibat daya ingat manusia. Manusia dapat menyerap begitu banyak informasi dan cenderung sensitif pada delay saat pengiriman dan penyampaian informasi. Induced latency adalah delay yang terjadi akibat delay antrian pada peralatan jaringan, misalnya Ethernet card router. Delay proses pada end system dan kongesti lain jaringan antara sumber dan tujuan. Pengertian delay. Delay merupakan keterlambatan dalam waktu transmisi data dari pengiriman dan penerima. Satuan dari delay adalah second atau detik. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesti, atau waktu proses yang lama. Delay propagasi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan suatu sinyal untuk mencapai tujuannya. Itu bisa berhubungan dengan jaringan, elektronik, atau fisika. Packet cessation delay. Delay yang disebabkan oleh waktu yang diperlukan oleh proses pembentukan paket internet protokol dari informasi user
Delay ini hanya terjadi sekali, yaitu di source informasi. Oke, lanjut. Processing delay. Processing delay adalah waktu yang diperlukan oleh suatu perangkat jaringan untuk melihat rute, mengubah header, dan tugas switching lainnya. Queuing delay. Delay ini disebabkan oleh waktu proses yang diperlukan oleh router di dalam menangani antrian transmisi paket di sepanjang jaringan. Umumnya delay ini sangat kecil, kurang lebih 100 mikrosecond. Lanjut, jitter buffer. Digunakan untuk mengurangi jitter dalam sinyal, video, dan audio yang dikirimkan melalui jaringan. Kemudian apa itu jitter? Jitter adalah variasi dari sinyal periodik dalam elektronik dan telekomunikasi, seringkali dalam kaitannya dengan sumber referensi jam. Paket loss terjadi ketika satu atau lebih paket data melintasi jaringan komputer gagal mencapai tujuannya. Kehilangan paket disebabkan oleh kesalahan dalam transmisi data, biasanya melalui jaringan nirkabel atau kemacetan jaringan. Lanjut, protokol standar VoIP. Protokol yang digunakan pada VoIP antara lain: poin pertama, H.323 adalah rekomendasi dari Sektor Standarisasi Telekomunikasi atau ITU yang mendefinisikan protokol untuk menyediakan sesi komunikasi audiovisual pada setiap jaringan paket. Gambar di bawah ya. H323 sebagai gateway, kemudian ke legacy device, kemudian gate packer, PBX, kemudian ke device IP. Session Description Protocol (SDP) merupakan protokol yang mendeskripsikan media dalam suatu komunikasi. Tujuan protokol SDP adalah memberikan informasi aliran media dalam satu sesi komunikasi agar penerima yang menerima informasi tersebut dapat berkomunikasi. Ya, seperti gambar di bawah. Phone System OZG. SIP atau Session Initiation Protocol merupakan suatu signaling atau pensinyalan protokol dan pengontrolan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu atau beberapa pengguna. Seperti gambar di bawah. Lanjut, Media Gateway Protocol, Control Protocol. Media Gateway Control Protocol (MGCP) adalah protokol komunikasi pensinyalan dan panggilan yang digunakan dalam sistem telekomunikasi Voice over Internet Protocol. Ini mengimplementasikan arsitektur protokol kontrol gateway media untuk mengontrol gateway media yang terhubung ke jaringan telepon switch publik. Real-time Transport Protocol (RTP) didefinisikan sebagai standarisasi paket untuk mengirimkan audio dan video pada jaringan internet protokol. RTP digunakan untuk komunikasi dan sistem entertain yang termasuk di dalamnya streaming media seperti teleponi, aplikasi video teleconference, dan web yang menggunakan fitur berbasis push to talk. Inter-asterisk exchange adalah protokol komunikasi yang berasal dari perangkat lunak pertukaran cabang pribadi asterisk dan digunakan oleh beberapa soft switch, sistem PBX, dan soft phone lainnya. Ini digunakan untuk mengangkut sesi telepon VoIP antara server ke perangkat terminal. Lanjut, kompresi data suara atau kodek. Seperti ada gambar di bawah adalah kodek G711, 729, 723, MPLQ, ACLP, dan 726. Saat ini ada beberapa kodek pada VoIP antara lain G711 adalah kodek audio pita sempit yang awalnya dirancang untuk digunakan di telepon untuk menyediakan audio berkualitas tol pada 64 KB per detik. G711 meneruskan sinyal audio dalam kisaran 300 sampai 3400 Hz dan mengambil sampelnya dengan kecepatan 8000 sampel per detik dan toleransi 50 bagian per juta. Seperti gambar di bawah. G723.1 adalah kodek audio untuk suara yang menempatkan audio suara dalam bingkai 30 ms. Tampilan algoritmik
berdurasi 7,5 milisecond, berarti total keterlambatan algoritma adalah 37,5 milisecond. Nama resminya adalah Dual Rate Spike Decoder untuk transmisi komunikasi multimedia pada 5,5.3 dan 6.3 kilobyte per second. G.726 adalah standar kodek ucapan ITU TADCPM yang mencakup transmisi suara dengan kecepatan 16, 24, 32, dan 40 kilobyte per second. Itu diperkenalkan untuk menghentikan kedua G721 yang mencakup ADPCM pada 32 kilobyte per second dan G723 yang mengembarkan ADPCM selama 24 dan 40 kilobyte per second. Seperti gambar di bawah, kodek, nominal bitrate, frame lag, frame size, packet overhead, dan actual bitrate. Seperti gambar di bawah ini ya, bisa dilihat kecepatan kodek G723.1 lebih cepat daripada yang lainnya. G728 adalah standar ITU-T untuk pengundian ucapan yang bervariasi pada 16 kilobyte per detik. Secara resmi dijelaskan sebagai coding of spec pada 16 kilobyte per second menggunakan prediksi linear interaksi tereksitasi kode penundaan rendah. G729 adalah algoritma konversi data audio pita sempit berbasis vocoder bebas royalty yang menggunakan panjang bingkai 10 mili-detik. Ini secara resmi digambarkan sebagai coding of spec pada 8 kilobyte per detik per second menggunakan pekerjaan pidato prediksi linear kode tereksitasi dan diperkenalkan pada tahun 1996. Arsitektur jaringan soft switch. 1. Bagian pertama, peran plan soft switch antara lain transport plan berfungsi sebagai pembawa pesan di sepanjang jaringan VoIP seperti pengiriman pesan persinyalan dalam panggilan, pembangunan hubungan media dalam panggilan, atau menyediakan transportasi untuk pengiriman media. Call control and signaling plan berfungsi sebagai pengendali sebagian besar elemen jaringan VoIP, khususnya transport plan. Plan ini melakukan fungsi kontrol panggilan yang berdasarkan pesan penjalan yang diterimanya dari transport plan untuk membubarkan koneksi media pada jaringan VoIP. Perangkat pada plan ini adalah MGC, gatekeeper, dan server LDAP. Service and application plan memberikan fungsi kontrol pada logika dan eksekusi terhadap berbagai layanan dan aplikasi dalam jaringan VoIP. Perangkat yang melakukan fungsi ini terdiri dari application atau fitur server dan media server. Kemudian manajemen plan memberikan fungsi operation support system OSS, yaitu penyediaan layanan pelanggan dan layanan baru, pendukung sistem operasi, sistem billing, dan pemeliharaan jaringan. Kedua, peran entitas soft switch antara lain Media Gateway Control Function MGCF diimplementasikan sebagai suatu mesin keadaan untuk melakukan konferensi protokol dan menetapkan SIP ke ISDN user part melalui interprotokol dan BICP Bearer Independent Control Protocol melalui internet protokol. Protokol yang digunakan antara MGCF dan MGW adalah H.248 rekomendasi ITU. Lanjut, Call Agent Function atau CA. Call Agent Function berfungsi pada saat Media Gateway Control Function menangani kontrol panggilan dan pemeliharaan kondisi panggilan. Interworking Function IWF. Interworking Function berfungsi pada saat Media Gateway Control Function melakukan interaksi penjalan dengan jaringan yang menggunakan protokol berbeda. Lanjut, Routing Function. Routing Function menyediakan informasi routing panggilan untuk Media Gateway Control Function. Accounting Function. Accounting Function mengumpulkan informasi accounting panggilan untuk tujuan billing. Accounting Function juga mempunyai peran yang lebih luas, yaitu melakukan fungsi Authentication, Authorization, and Accounting (AAA, AAA,
Functionality dalam Remote Access Network. SIP, Proxy Server Function. SF, Server Proxy. SIP, Proxy Server Function kebanyakan implementasi dari routing function dan authentication function adalah berupa SIP proxy server. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan SPS server SIP proxy server function. Kemudian lanjut signaling gateway function dan access gateway signaling function menyediakan gateway pensinyalan antara jaringan VoIP dengan PSTN. Signaling gateway merupakan komponen jaringan yang mengkonversikan atau menerjemahkan pesan protokol berbasis IP seperti SIP ke protokol yang berbasis SS7 seperti Transaction Capability User Part TCAP, ISDN, User Part ISUP, dan lain-lain. Access Gateway Signaling Function AGS. Access Gateway Signaling Function menyediakan gateway untuk persinyalan antara jaringan VoIP dengan jaringan akses yang berbasis circuit switch. Access Gateway merupakan media gateway yang menjembatani jaringan akses circuit switch dengan jaringan paket berbasis Internet Protocol atau ATM. Lanjut, Application Server Function merupakan entitas pengeksekusi aplikasi. Peran utama application server function adalah untuk menyediakan logika layanan dan eksekusi untuk beberapa aplikasi dan layanan. Service Control Function berfungsi ketika application server function melakukan fungsinya mengontrol logika layanan. Oleh karena itu, ISC mengakui pemisahan server control function. Kemudian Media Gateway Function menjembatani jaringan IP dengan endpoint access atau jaringan trunk. Misalnya, Media Gateway Function dapat menyediakan gateway antara jaringan Internet Protocol dan jaringan sirkuit seperti IP ke PSTN, atau antara dua jaringan paket seperti Internet Protocol ke 3G atau ATM. Peran utama Media Gateway Function adalah untuk transformasi media dari suatu format ke format lain yang sesuai. Kemudian yang terakhir, Media Server Function menyediakan manipulasi media dan melakukan paketisasi media stream untuk keperluan beberapa aplikasi. Peran utama Media Server Function adalah untuk beroperasi sebagai server yang mengatur permintaan dari Accounting Server Function atau Media Gateway Control Function untuk memproses media dengan paketisasi media stream. Oke, sampai segitu dulu. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan yang ada di materi video ini, mohon dimaafkan ya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa.